Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru banget, cerita-cerita sederhana dari Yesus. Kamu mungkin kenal sebagai perumpamaan kan? Ceritanya simple, tapi maknanya wah, dalam banget. Dan kita akan lihat ini semua dari sudut pandang buku klasik Christ Subject Lessons. Pernah kepikiran nggak gimana kalau cerita yang paling sederhana itu justru nyimpen rahasia terbesar? Nah, Yesus itu jago banget bercerita. Dia nggak pakai istilah-istilah yang bikin pusing. Justru dia pakai contoh sehari-hari soal petani, gembala, pedagang, hal-hal yang kita lihat untuk ngejelasin ide-ide paling besar tentang hidup, iman, dan Tuhan. Keren kan? Oke, kita mulai bahas ya. Jeniusnya Yesus sebagai guru tuh di sini. Dia bisa nyambungin hal-hal yang biasa kita lihat dengan kebenaran rohani yang gak kelihatan. Jadi dimanapun dia lihat, di ladang, di langit, bahkan di kerjaan kita sehari-hari, selalu ada pelajaran berharga di dalamnya. Nah, obrolan kita hari ini banyak terinspirasi dari buku yang luar biasa ini. Buku ini tuh kayak kunci buat ngebuka lapisan-lapisan makna di balik cerita-cerita simple Yesus dan nunjukin ke kita kalau, cerita-cerita ini masih relevan banget loh buat kita sekarang. Dan cara ngajar kayak gini tuh efektif banget. Ibaratnya, dia membangun jembatan dari dunia yang kita tahu ke dunia rohani. Jadi mau anak-anak atau orang dewasa, semuanya bisa ngerti ceritanya dan dapat pelajarannya. Gampang dicerna gitu. Oke, kita masuk ke perumpamaan pertama. Dan ini salah satu yang paling terkenal. Cerita tentang penabur. Coba bayangin deh suasananya. Yesus lagi di perahu, di pinggir Danau Galilea yang indah, ngomong sama banyak orang di pantai. Terus, dia nunjuk ke petani-petani di ladang dekat situ dan mulai cerita. Ceritanya simple banget. Ada seorang petani, dia keluar buat nabur benih. Tapi, hasilnya ternyata beda-beda banget, tergantung benihnya jatuh di tanah yang kayak gimana. Yang pertama, benihnya jatuh di pinggir jalan. Tanahnya keras, padat, jadi benihnya cuma numpang lewat aja di permukaan, nggak punya kesempatan sama sekali. Ini tuh kayak kita, dengar sesuatu yang baik, tapi pikiran kita lagi ketutup atau sibuk banget, pesannya langsung hilang gitu aja. Tanah kedua, wah kelihatannya bagus nih awalnya. Benihnya langsung tumbuh cepat. Tapi ternyata di bawah lapisan tanah yang tipis itu banyak batunya. Jadi pas matahari terik atau ada masalah datang, tanamannya langsung layu. Nah, ini gambaran semangat di awal doang yang nggak tahan banting pas ada tantangan. Lanjut ke tanah ketiga. Benihnya tumbuh. Tapi sayangnya, semak duri di sekelilingnya juga ikut tumbuh. Nah, semak duri ini ibaratnya kekhawatiran kita soal hidup, pengen punya gadget baru, atau distraksi lainnya. Semua itu akhirnya ngehimpit hal-hal baik yang lagi coba tumbuh di dalam diri kita. Dan akhirnya, tanah yang subur. Di sini nih, benihnya jatuh ke tanah yang bagus, siap menerima. Akarnya tumbuh kuat ke dalam dan hasilnya panen melimpah. Inilah gambaran hati yang benar-benar dengerin pesannya, ngerti, dan ngebiarin pesan itu mengubah hidupnya. Jadi inti dari semuanya tuh ini. Penaburnya sama, benihnya juga sama. Yang beda cuma satu, tanahnya. Dan tanah itu adalah hati kita. Perumpamaan ini kayak ngajak kita nanya ke diri sendiri. Hari ini hatiku jenis tanah yang mana ya? Nah, sekarang kita pindah ke cerita lain yang gak kalah menyentuh. Kalau tadi ceritanya tentang gimana kita ngerespon Tuhan, yang ini justru sebaliknya. Tentang gimana Tuhan nyariin kita. Ini cerita tentang kasihnya yang personal dan luar biasa banget buat kita semua. Satu persatu. Bayangin ada seorang gembala, dombanya ada 100. Banyak banget kan? 99 ekor udah aman di dalam kandang. Kalau dilihat dari luar sih kayaknya semua aman terkendali, lengkap. Tapi si gembala ini sadar ada satu yang hilang. Dan ini bagian yang bikin merinding. Dia nggak mikir, udahlah 99 juga udah banyak. Enggak sama sekali. Dia justru ninggalin yang 99 ekor yang aman itu dan nekat pergi ke malam yang gelap dan bahaya cuma buat nyari yang satu itu. Puncak dari cerita ini ada di kutipan yang kuat banget dari buku ini. Kalau saja cuma ada satu jiwa yang hilang, Kristus rela mati untuk yang satu itu. Ini nunjukin betapa tak ternilainya kita masing-masing di mata Tuhan. Kamu itu bukan cuma angka di tengah keramaian. Kamu itu berharga banget, dan kalau kamu tersesat, Dia pasti akan datang nyariin kamu.
Oke, untuk perumpamaan terakhir kita bakal ketemu seorang pedagang yang lagi punya misi khusus, nemuin mutiara yang paling sempurna. Nah, cerita ini ngajarin kita soal atasi yang benar-benar bernilai dan soal prioritas hidup. Coba deh perhatiin perbedaannya yang jelas banget ini. Kita kan sering ya ngabisin hidup buat ngumpulin harta duniawi. Duit, jabatan, popularitas. Yang semuanya bisa hilang dalam sekejap. Nah, Yesus ngebandingin semua itu dengan satu mutiara surgawi, yaitu kerajaan Tuhan yang nilainya jauh di atas segalanya dan kekal. Lihat deh langkah-langkah si pedagang ini. Dia tuh nggak cuma iseng-iseng nemu, dia beneran aktif nyari. Dan pas ketemu, dia sadar betul nilainya yang luar biasa, sampai-sampai dia rela ngejual semua yang dia punya buat dapetin mutiara itu. Ini gambaran jelas tentang gimana kita harusnya milih dengan sadar mana yang jadi prioritas utama dalam hidup. Jadi, dari 3 cerita sederhana tadi, apa nih pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Yuk, kita rangkum biar makin jelas. Oke, jadi ini dia 3 pelajaran utamanya. Pertama, dari cerita penabur, kita diajak buat nyiapin hati kita. Kedua, dari domba yang hilang, kita diingetin lagi betapa besar kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Dan ketiga, dari mutiara, kita ditantang buat milih mana yang paling berharga. 3 pelajaran simpel, tapi jadi pengingat yang kuat banget buat hidup kita sehari-hari. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sambil kamu jalanin hari ini, coba direnungin. Pelajaran mana dari cerita-cerita tadi yang paling kena buat kamu? Mungkin soal jadi tanah yang lebih subur, atau soal ingat lagi betapa berharganya dirimu, atau mungkin soal ngatur ulang prioritas hidupmu. Cerita-cerita sederhana Yesus ini ternyata masih relevan banget sampai sekarang, dan selalu ngasih hikmah yang dalam buat siapa aja yang mau dengerin.